Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TI 05A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang kesetimbangan benda tegar dan pusat massa. Selanjutnya ada nama-nama dari kelompok 2. Yang pertama ada Zenon Arifin, yang kedua ada Rinjaya Azizur Rahim, yang ketiga ada saya sendiri Maya Novian Sridara Lutfi, yang keempat ada Alfa Rizky Dia Ulhaq, dan yang kelima ada Muhammad Idwa Ramadhani. Selanjutnya ada materi bahasan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 materi. Yang pertama, kesetimbangan benda tegar, meliputi definisi dan jenis kesetimbangan benda tegar, akan disampaikan oleh Rinjaya Aziz. Kemudian syarat kesetimbangan benda tegar dan contoh soal akan disampaikan oleh Alfa Rizky. Kemudian materi kedua tentang pusat massa. Untuk definisi pusat massa akan disampaikan oleh Muhammad Idwa Ramadhani. Menentukan titik pusat massa akan disampaikan oleh Muhammad Idwar dan Zenon Arifin, serta yang terakhir contoh soal akan disampaikan oleh Zenon Arifin. Materi yang ketiga tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari akan disampaikan oleh saya, Maya Novian Sridara Lutfi. Sebelum masuk ke dalam materi, berikut ini ada sebuah kutipan dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Selanjutnya, langsung aja kita masuk ke dalam materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya kepada rekan-rekan saya persilahkan. A. Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar ada 2 definisi, yaitu definisi benda tegar dan definisi kesetimbangan. Definisi benda tegar yaitu suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Selanjutnya ada definisi kesetimbangan. Kesetimbangan adalah ketika suatu benda dianggap sebagai benda titik dengan sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut setimbang. Jadi, keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Selanjutnya ada jenis keseimbangan benda tegar. Yang pertama yaitu keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Terlihat pada gambar tersebut, gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah. Yang kedua ada keseimbangan labil atau biasa disebut goyah. Keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan yang pada benda dihilangkan. Terlihat pada gambar tersebut, yaitu gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah. Yang ketiga, keseimbangan netral atau indifferent. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik atau tidak turun. Akan tetapi, benda berada di posisinya yang baru. Kesetimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan tidak mengubah posisi benda. Oke, yang selanjutnya adalah syarat kesetimbangan benda tegar. Ada 2 syarat kesetimbangan benda tegar. Yang pertama itu adalah total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Dilambangkan dengan sigma F sama dengan 0. Dan syarat yang kedua itu adalah momen gaya torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0. Dilambangkan dengan delta torsi sama dengan 0. Selanjutnya ada salah satu contoh soal seperti gambar berikut soalnya. Pertanyaannya adalah, jika sistem berada dalam keadaan setimbang, maka besar gaya F-nya adalah, jawab, misalkan pusat rotasi sistem di titik A. Dengan menerapkan syarat 2 kesetimbangan benda tegar atau delta torsi sama dengan 0, diperoleh hasil sebagai berikut. Delta torsi sama dengan 0 minus torsi B ditambah torsi C sama dengan 0. Min FB dikali LAB ditambah FC dikali LCA sama dengan 0.
Min FB itu sama dengan min 200 Newton yang seperti diketahui di gambar. Dan LAB, jarak antara A ke B yang seperti di gambar itu adalah 4 meter ditambah F dikali LCA. LCA itu adalah jarak dari A ke C atau C ke A, yaitu 8 meter sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya dipindah ruaskan 200 Newton dikali 4 meternya, jadi F dikali 8 sama dengan 800 Newton meter. Langkah selanjutnya F sama dengan 800 dibagi 8 Newton. Jadi hasilnya adalah 100 Newton. Selanjutnya adalah pusat massa. Definisi pusat massa adalah sebuah titik pada benda di mana massa semua partikel penyusun benda dianggap terpusat pada titik tersebut. Letak pusat massa suatu benda tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi, sehingga letaknya tidak selalu berhimpit dengan letak titik beratnya. Sedangkan perbedaan dengan titik berat yaitu adanya pengaruh medan gravitasi. Selanjutnya adalah menentukan titik pusat massa. Sistem yang terdiri dari dua massa, jika M1 sama dengan M2, maka pusat massa terletak di tengah-tengah. Contohnya XPM sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 per M1 ditambah M2. Bila sistem terdiri atas banyak benda bermassa, maka pusat massa sistem adalah XPM sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 ditambah titik-titik ditambah Xn dikali Mn per M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah Mn sama dengan N sigma Xn kali Mn, N sama dengan 1 per M. Begitu juga komponen ke arah sumbu Y dan Z. YPM sama dengan Y1 dikali M1 ditambah Y2 dikali M2 ditambah titik-titik ditambah YN dikali MN per M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah MN sama dengan N sigma YN dikali MN, N sama dengan 1 per M. ZPM sama dengan Z1 dikali M1 ditambah Z2 dikali M2 ditambah titik-titik ditambah Zn dikali Mn per M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah Mn sama dengan N sigma Zn dikali Mn, N sama dengan 1 per M. Oke, selanjutnya, jika sistem yang kita temui merupakan sistem yang kontinu, maka kita dapat membaginya menjadi bagian kecil, yang tiap bagiannya akan bermassa dm. Kemudian, sigma akan berubah menjadi integral. Untuk itu dapat dituliskan XPM sama dengan integral Xdm per M, YPM sama dengan integral YdM per M, ZPM sama dengan integral ZdM per M. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Sebuah sistem massa benda terdiri dari dua massa, masing-masing 3 kg. Satu terletak di titik 0,0 dan dua terletak di titik 0,4. Di manakah pusat massa benda? Oke, kita tulis diketahui M1 sama dengan 3 kg, M2 sama dengan 3 kg. Titik koordinat M1 sama dengan 0,0 dan titik koordinat M2 sama dengan 0,4. Lalu ditanya, titik pusat massa pada sistem kedua benda tersebut. Oke, untuk penyelesaiannya kita perlu mencari X dan Y. Untuk mencari X, kita tulis XPM sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 dibagi M1 dikali M2. Kita masukkan angkanya 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 3 dibagi 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 0. Kemudian untuk mencari Y, YPM sama dengan Y1 dikali M1 ditambah Y2 dikali M2 dibagi M1 dikali M2. Kita masukkan angkanya 0 dikali 3 ditambah 4 dikali 3 dibagi 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 2. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pusat massa benda berada pada titik 0,2. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang terakhir mengenai penerapan kesetimbangan benda tegar dan pusat massa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesetimbangan benda tegar dapat diterapkan dalam proses pembuatan jembatan cantilever
jembatan gantung, pemikul keranjang buah, serta ayunan dalam kondisi diam. Sedangkan untuk pusat massa dapat digunakan dalam konstruksi bangunan, pesawat terbang, serta kayu untuk bertengger burung. Selanjutnya ada daftar pustaka yang menjadi acuan kami dalam pembuatan PowerPoint pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyajian materinya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.